Oke, selamat pagi adik-adik kelas 9. Jumpa lagi kita di pembelajaran jarak jauh secara virtual. Hari ini saya akan membawakan topik pembelajaran yaitu tentang listrik statis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mengamati gejala listrik statis melalui peristiwa-peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti yang kedua menyelidiki konsep listrik statis dengan benda bermuatan. Nah, di sini ada contoh peristiwa listrik statis. Kalau kamu amati gambar yang kiri, ini peralatan pandegrap. Nah, ini peralatan yang bisa menghasilkan listrik statis. Ketika peralatan ini disentuh, maka nanti apa yang terjadi bisa kalian amati dari gambar. Ini rambutnya akan berdiri. Maka telah terjadi di sini aliran listrik statis dari peralatan pandegrap ke tubuh membuat rambut berdiri. Yang kedua di sebelah kanan ini adalah sebuah penggaris plastik. Ketika didekatkan ke serpian kertasnya akan nempel. Tapi sebelumnya penggaris plastik itu sudah digosokkan mungkin dengan rambut atau dengan kain wol. Di sini juga menunjukkan gejala peristiwa listrik statis. Nah, yang berikutnya ini contoh peristiwa listrik statis melalui suatu video, silakan diamati dulu. Sini dia peristiwanya, mengapa bisa terjadi seperti di video tadi. Ini dia dieksperimenkan seperti ini. Ini ada sejenis bensin ya, petrol. Terus dekatkan nanti tetesi kemari. Nah, setelah itu nanti dia akan menyalakan ponselnya, HP genggamnya. Dia menghubungi seseorang dan tidak berapa lama dihubungi, terus apa yang akan terjadi ini hampir mirip dengan contoh video tadi. Maka yang mungkin terjadi, kita akan amati dia. Tapi akan terjadi dia seperti ini. Nah, seperti itu dia. Cuman apakah ini benar atau tidak, ini tolong jangan diperagakan ya. Tapi di sini bisa jadi benar ya, karena ada konsep aliran listrik statis. Ketika
radiasi HP, atau mungkin ketika kita menyentuh HP, menekan tombol, menggesekkan tombol, kan gesekan itu juga nanti menghasilkan listrik statis dia, sehingga menghasilkan percikan listrik ke bensin ini, menghasilkan api. Seperti itu dia contoh peristiwa listrik statis. Nah, kalau begitu bisa kita lihat di sini, sebenarnya pada umumnya benda itu bersifat netral. Namun bagaimana benda itu dapat bermuatan? Untuk mengetahuinya kita harus tahu dia konsep atom dan ion. Atom itu adalah bagian terkecil penyusun semua benda yang ada di alam ini. Nanti kalau ion itu adalah atom yang bermuatan. Nah, bagaimana dia atom dan ion itu bisa menjelaskan konsep listrik statis? Coba perhatikan. Nah, ini sebuah struktur atom netral. Atom itu sebenarnya nggak bisa dilihat karena kecil ya. Dia terdiri dari, di sini nanti ada inti atom ini, yang berputar ini mengelilingi ini itu elektron. Di dalam inti itu ada nanti yang warna ini nanti disebut proton, yang ini neutron ya. Jadi ini struktur atom netral. Nah, nanti kalau saya bisa buktikan dia seperti ini, saya tuliskan seperti ini dia. Berarti nanti yang ini yang ini disebut tadi proton ya. Ini proton, sedangkan yang ini elektron. Proton itu bermuatan ya, bermuatan positif dia. Sedangkan elektron bermuatan negatif. Sedangkan yang warna yang ini agak hitam gelap ini neutron. Neutron itu tidak bermuatan, bukan netral ya. Tidak bermuatan. Jadi kadang-kadang ada orang mengistilahkan netral, dia salah. Tidak bermuatan. Tadi sudah kita amati bahwa elektron itu dia berputar mengelilingi inti atom. Ini namanya inti atom. Inti atom. Nah, di dalam inti itu nanti ada dua ya, ada proton, ada ada neutron ya, neutron. Nah, terus ini namanya lintasan elektron, lintasan atau orbit namanya, tempat elektron berputar ya. Ini dia yang disebut dengan struktur atom. Terus kalau dikatakan atom netral itu berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Kalau protonnya 10 berarti elektronnya 10. Di sini elektronnya 1, 2, 3, 4. Berarti protonnya juga 4 ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu dia struktur atom netral. Terus yang berikutnya kita lihat simbol atom netral itu seperti ini. Ini simbol atom netral itu dituliskan X. Di sini ada huruf A. A itu nomor massa menyatakan jumlah proton dan neutron. Z nomor atom menyatakan proton ataupun jumlah elektron. Nah, contoh di sini saya ambil argentum 47108. Berarti di sini nanti bisa kita lihat ini Z-nya 47 ya. 47 berarti dari sini bisa kita lihat protonnya berarti sama dengan Z, berarti 47. Berarti elektronnya juga 47 ya, sama dengan Z. Terus di sini A-nya sama dengan 108. 108 itu nomor massa menyatakan proton tambah proton P ya, neutron saya buat N. Ini 108. Protonnya di sini tadi 47 ditambah neutron N 108. Maka di sini bisa kita lihat neutronnya 108 dikurang 47 berarti neutronnya ada 61. Seperti itu dia nanti menghitung banyak proton dan neutron serta elektron dalam atom netral. Yang berikutnya bagaimana kalau misalnya atomnya tidak netral? Berarti seperti ini. Atom tidak netral itu ada dua nanti, satu atom negatif ya, sering disebut dengan ion negatif. Coba kalian amati di sini elektronnya berputar, di sini elektronnya 2, di sini protonnya 2. Terus sekarang berapa elektronnya? Ada 3 ya. Nah, berarti sudah lebih banyak jumlah elektronnya daripada protonnya.
maka dia jadi bermuatan negatif. Jadi kalau dikatakan atom negatif itu berarti apa? Berarti elektronnya lebih besar dari jumlah elektron, lebih besar dari jumlah proton. Nah, jumlah elektron lebih besar dari jumlah proton. Mengapa bisa terjadi, atau jelaskan katanya mengapa bisa terjadi? Ya tadi karena atom ini mendapatkan elektron. Atom mendapatkan atau memperoleh elektron dari mana? Dari atom yang lainnya ya. Jadi seperti itu konsepnya. Terus yang berikutnya tadi atom bermuatan yang kedua. Ini sebelumnya kita lihat dulu contohnya gini. Atom negatif, ion negatif. Nanti kalau dibuat simbol sini tadi A, ini Z, ada N-. N itu bukan neutron di sini ya. Ini dia koefisien dari minnya ini. Z itu nomor atom atau menyatakan proton. Ini salah ini. Ini bukan elektronnya. Jadi elektronnya nggak sama dengan proton nanti, ini belum diperbaiki. Terus A nomor massa, proton tambah neutron, sedangkan elektronnya sebenarnya Z ditambah koefisien ini. Contoh ini saya ambil 14,7 N3-. Nah, kalau ditanya berapa di sini jumlah proton, elektron dan neutron. Berarti di sini Z-nya sudah pasti 7 ya. Kalau Z-nya 7 berarti nanti protonnya sama dengan 7. Berarti A-nya sama dengan 14. A itu proton ditambah neutron. Ya, berarti sama dengan 14. Berarti neutronnya berapa di sini? Neutronnya berarti 14 dikurang proton. Protonnya tadi 7, berarti neutronnya 7. Nah, sekarang berapa elektronnya? Elektronnya sama dengan seperti ini. Z ditambah koefisien N- ini. Z-nya 7 ditambah koefisien N-nya itu 3 di sini. Ditambah 3 berarti 10. Berarti atom ini mendapatkan 3 tambahan elektron masuk di sini. Sehingga elektron menjadi 10 ya. Seperti itu dia konsep atom negatif atau ion negatif. Nah, yang berikutnya atom yang satu lagi atom bermuatan positif. Seperti ini dia. Kalau kalian lihat ini 2 elektronnya, protonnya juga 2. Dia mengelilingi elektron, mengelilingi inti. Nah, apa yang terjadi? Nah, berarti elektronnya tinggal 1. Elektron tinggal 1, protonnya 2. Berarti elektronnya pergi meninggalkan atom ini. Sehingga nanti kalau saya buat seperti ini, kalau dikatakan atom bermuatan positif, berarti di sini protonnya yang lebih banyak di sini, lebih besar dari elektron ya. Berarti mengapa bisa terjadi, atau jelaskan mengapa bisa terjadi? Ya tadi atomnya kehilangan elektron. Kan kehilangan dia ya. Pergi elektronnya, kehilangan elektron. Mungkin pergi ke atom lain. Kehilangan elektron. Nah, seperti itu dia kalau dikatakan atom positif atau ion positif. Nah, kita lihat dia dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol misalnya seperti ini. Atom positif atau ion positif itu X, A, Z, N+. Z nomor atom menyatakan proton, A nomor massa menyatakan proton plus neutron. Elektron Z dikurang N. N di sini bukan neutron ya. N koefisien plusnya ini. Contoh Be2+94 berelium ini ya. Nah, kalau ditanya misalnya berapa proton, elektron dan neutronnya, berarti dari sini bisa kita lihat Z-nya 4. Berarti Z itu di sini menyatakan proton ya. Berarti protonnya sudah pasti 4. Nah, terus di sini nomor massanya A-nya sama dengan 9. A itu dia berarti menyatakan proton ditambah neutron. Inilah yang sama dengan 9. Proton tambah neutron 9. Berarti kalau gitu neutron sama dengan 9 dikurang proton. Proton ada 4. Berarti neutronnya ada 5. Nah, berarti kalau gitu berapa elektronnya? Elektronnya sama dengan ini Z dikurang koefisien plusnya ini. Z-nya tadi 4
dikurang koefisien plusnya ini 2, dikurang 2 berarti dia 2. Artinya apa? Elektron ini sudah kehilangan 2 elektron, maka dia 2 plus. Jadi 2 elektron yang sisa, protonnya 4. Seperti itu konsep atom ion, atom positif atau ion positif. Nah, kalau begitu bisa kita ambil kesimpulan bahwa listrik statis adalah gejala perbedaan muatan listrik di dalam atau pada benda, pada permukaan benda. Jadi karena ada perbedaan muatan listrik sehingga atom bermuatan positif dan negatif, maka muncullah listrik statis. Itu yang menyebabkan tadi ada percikan-percikan listrik. Oke, mungkin seperti itu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.